Next, Shil. Sebelum ini. Yang abstrak, Shil. Gimana sih? Ada kendala? Halo Sela, Sel, Halo, siap. Maaf teman-teman, ada beberapa kendala. Baik, untuk materi pertama adalah abstrak. Etnomatematika memiliki peran penting dalam upaya mengenalkan budaya kepada generasi muda, sekaligus mempelajari konsep matematika. Berdasarkan hasil kajian dan eksplorasi konsep matematika, diperoleh bahwa pakaian adat Lampung mengandung konsep matematika lain bentuk geometri, konsep bilangan, sudut, dan transformasi geometri. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Angel. Saya silakan untuk Mbak Angel. selanjutnya identitas jurnal. Nama jurnalnya Etnomatematika pada Pakaian Adat Lampung. Penerbit Edumat volume 7. Identitas artikel, nama penulis Binti Anisaul Hasanah, Nida Nuria, Liana, dan Iswah Yudi. Asal instansi Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Pendahuluan. Nilai budaya untuk ditanamkan pada setiap individu agar mampu memaknai dan menghargai serta menyadari pentingnya nilai budaya dalam menjalankan setiap kehidupan.
Pembelajaran berbasis budaya, yaitu belajar tentang budaya, dan belajar melalui budaya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis budaya, yaitu substansi dan kompetensi bidang ilmu atau bidang studi, kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta peran budaya. Pakaian adat Lampung adalah salah satu peninggalan budaya yang khas dan memiliki nilai seni yang tinggi. Budaya Lampung, jika diintegrasikan dalam pembelajaran matematika, akan berdampak sangat baik bagi siswa. Siswa akan memahami lebih mendalam tentang budaya Lampung, dan siswa akan lebih mengerti dan menyadari pentingnya sebuah nilai-nilai luhur dari budaya yang ada di Lampung. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan terdapat banyak sumber sekunder, seperti buku, e-book, artikel ilmiah, web, dan lain sebagainya. Informasi mengenai pakaian adat Lampung yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan dilakukan eksplorasi terhadap konsep matematika yang terdapat pada pakaian adat Lampung. Hasil dan pembahasan. Pakaian tradisional Lampung terbagi menjadi 2 macam pakaian, yaitu pakaian adat Lampung Saibatin dan pakaian adat Lampung Pepadun. 1. Pakaian adat suku Saibatin. Suku Saibatin adalah kelompok masyarakat Lampung yang bertempat tinggal di daerah pesisir Lampung Timur, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Pakaian pengantin suku Saibatin memiliki lambang mahkota yang dinamakan siger. Mahkota Saibatin ini memiliki 7 pucuk atau lekukan yang dinamakan lekuk pitu. Pakaian suku Saibatin didominasi oleh warna merah. Pakaian adat suku Pepadun. Suku adat Pepadun ialah kelompok adat besar dalam sebuah masyarakat Lampung. Pakaian adat Lampung Pepadun didominasi warna putih dan siger. Pada pakaian adat Lampung Pepadun ini memiliki 9 lekukan. Pakaian adat untuk pria Lampung berupa baju lengan panjang yang warna putih. Untuk bagian bawahannya, mereka mengenakan celana berwarna hitam. Di bagian pinggang dililitkan sarung dengan motif tumpal. Sarung khas Lampung ini ditenun dengan menggunakan benang emas. Pria Lampung juga mengenakan selendang bujur sangkar yang dinamakan kikat akhir. Selanjutnya, aksesoris yang terdapat pada pakaian adat Lampung. Yang pertama, mahkota emas yang melambangkan keagungan adat dan budaya Lampung dinamakan siger. Siger tersebut memiliki 9 ruji yang melambangkan 9 sungai yang ada di Provinsi Lampung. Yang kedua, seraca bulan, yaitu mahkota kecil dengan 3 ruji. Penggunaannya diletakkan di atas siger. Seraca bulan bermakna sebagai pengingat bagi warga Lampung, terutama generasi mudanya, bahwa dulu Lampung memiliki 5 kerajaan. Yang ketiga, subang adalah perhiasan serupa dengan anting, berbentuk mirip buah kenari dan terbuat dari emas. Yang keempat, perhiasan leher dan dada berupa kalung buah jukum, kalung papan jajar, dan kalung ringgit. Yang kelima, gelang terdiri dari 4 jenis, yaitu gelang kano, gelang burung, gelang bibit, dan gelang duri. Yang keenam, hiasan pada pinggang berupa selempang, pinang yang sama seperti pada pakaian pria. Yang ketujuh, bulu serti, yaitu ikat pinggang dari kain bludru berwarna merah. Ikat pinggang ini dihiasi kelopak bunga dari logam kuningan. Next. Etnomatematika pada pakaian adat Lampung.
Yang pertama, siger. Siger adalah bagian pakaian adat Lampung yang dipakai di kepala berbentuk mahkota yang berwarna emas. Dalam siger memiliki keistimewaan dikarenakan punya 9 lekukan dan bentuknya meninggi. Siger yang memiliki 9 lekukan yaitu siger adat Pepadun. Sedangkan siger Saibatin hanya memiliki 7 lekukan pada siger tersebut. Simbol dari siger Pepadun adalah melambungkan keagungan masyarakat adat Lampung yang berjumlah 9 yang melambangkan 9 sungai di Lampung, yaitu Wai Pengubuan, Wai Sekampung, Wai Tulang Bawang, Wai Manggala, Wai Seputih, Wai Mesuji, Wai Semangka, Wai Jepara, dan Wai Terusan. Sedangkan siger Saibatin yang bermakna 7 adok atau 7 gelar yang ada di adat Saibatin. 2. Kain tipis. Kain tapis. Kain tapis, motif rebung. Motif tapis pada gambar 3 terdapat sebuah konsep matematika geometri yaitu bangun datar segitiga dan persegi panjang. Selanjutnya, kain tapis motif gunung sayap. Motif kain tapis pada gambar 4 terdapat gambar bangun datar persegi panjang dan segitiga. Gambar 4 juga menunjukkan pencerminan segitiga. Selanjutnya, kain tapis motif belah ketupat. Pada gambar 5, terdapat gambar bangun datar belah ketupat yang di dalamnya diberi gambar lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan konsep transformasi geometri yakni pencerminan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sela. Oke, selanjutnya konsep transformasi geometri yang terdapat di dalam motif kain tapis. Nah, yang pertama ini ada konsep rotasi dan translasi. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Sedangkan translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Konsep rotasi sekaligus translasi ditunjukkan pada gambar 6 berikut. Kalian bisa lihat di gambar 6, ini ada rotasi dan translasi pada kain tapis pucuk rebung. Nah, yang kedua ada konsep refleksi. Refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Kalian bisa lihat di gambar 7, di sini ada konsep refleksi kain tapis pucuk rebung juga. Selanjutnya, kita bahas aksesoris pakaian adat Lampung. Yang pertama, gelang. Di sini ada macam-macam gelang, ada gelang burung, gelang kano, dan gelang rui. Unsur matematikanya di gelang burung ini ada lingkaran dan trapesium. Kalian bisa lihat di gambar 8, gelang burungnya, dan unsur matematika di gelang kano ini ada lingkaran dan persegi panjang. Kan bisa lihat juga gambarnya. Selanjutnya gelang rui ada limas dan lingkaran. Yang kedua, perhiasan leher dan dada. Di gambar 11 ini ada kalung papan jajar. Ini merupakan kalung yang terdiri dari gantungan 3 lempengan siger kecil yang bentuknya seperti perahu yang menjadi simbol kehidupan baru bagi para pengantin. Konsep matematikanya ada lingkaran pada rantai kalung, segitiga pada pucuk kalung, dan pada hiasan yang menggantung di bagian paling bawah kalung. Konsep bangun datar trapesium karena bentuk 3 lempengan kalung yang berbentuk seperti kapal. Terdapat unsur matematika tentang konsep bilangan karena terdiri dari 3 lempengan dan juga terdiri dari 5 gantungan kecil pada bagian pucuk atau lancipan kalung.
Selanjutnya, Mas Niko. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sarah. Oke. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, seraja bulan. Nah, seraja bulan ini bisa dilihat di gambar 12. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, seraja bulan merupakan mahkota yang terbentuknya lebih kecil dari siger yang bersusun tiga saf dari bawah. Seraja bulan dipakai tepat di atas siger. Nah, untuk konsep matematika dari seraja bulan ini, di siger bulan ini terdapat seperti segitiga di saf yang paling atas. Bisa dilihat di gambar 12. Yang kedua, bilangan. Yaitu seraja bulan memiliki 3 susunan. Maksudnya bilangan itu di sini kan ada 3 saf, jadi itu susunan bilangan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kembang cempaka. Nah, untuk gambar kembang cempaka tidak asing lagi, bisa dilihat di gambar 13. Kembang cempaka ini dipakai pada bagian kepala di sekitar siger. Biasanya ditancapkan pada pucuk-pucuk siger. Nah, untuk konsep kembang cempaka, konsep matematika di kembang cempaka ini adalah bangun datar, lingkaran, dan segitiga. Untuk lingkarannya itu kelopaknya ini. Mungkin next, Mbak. Selanjutnya buah manggus. Buah manggus merupakan perhiasan yang dipakai pada bagian jari. Buah manggus ini berbentuk bulat seperti buah manggis yang menggantung di bagian jari pengantin wanita. Untuk konsep matematika di buah manggus, ini bangun ruang yang berbentuk bola atau lingkaran. Untuk buah manggus bisa dilihat di gambar 14 di share screen. Untuk selanjutnya, bulu serati. Nah, untuk bulu serati ini bisa dilihat di gambar 14. Bulu serati merupakan nama ikat pinggang yang dipakai oleh pengantin wanita maupun pria Lampung. Dipakai tepat diikatkan di pinggang. Untuk konsep matematika dari bulu serati, yaitu bangun datar, persegi panjang, lingkaran, dan bilangan, yaitu terdapat 5 hiasan motif bunga pada ikat pinggang serati. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian dan eksplorasi terhadap konsep matematika, diperoleh bahwa pakaian adat Lampung mengandung konsep matematika antara lain bentuk geometri, konsep bilangan, sudut, dan transformasi geometri. Daftar pustaka. Terima kasih. Baik. Mungkin itu dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian yang dapat kami paparkan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya ingatkan sekali lagi bahwa pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menyebutkan identitas. Pertanyaan dapat diajukan dengan on mic atau melalui chat. Jika tidak ada pertanyaan dalam 5 menit, sesi tanya jawab akan kami tutup. Apakah teman-teman audien ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana, teman? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, demikian diskusi kita pada malam hari ini mengenai etnomatematika pada pakaian adat Lampung. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Nuryadi. Oke, terima kasih. Saya heran kok nggak ada pertanyaan ya. Oke, Mas Antonius Wiko boleh live ya, karena tadi sudah saya izinkan karena situasi di Sulawesi ya sudah menginjak malam. Nah, padahal banyak hal yang harusnya ditanyakan dari beberapa kajian tentang kajian literatur tentang budaya adat Lampung ya. Nah, simpel saja saya merujuk ke artikel. Nah, di artikel tadi saya ingin bertanya, dalam kajian etnomatematik itu kalau di dalam artikel menggunakan metode apa, Mas? Menggunakan metode apa? Artikelnya menggunakan metode apa? Mana yang presentasi? Kualitatif, Pak. Menggunakan metode Kualitatif. kualitatif. Nah, ada penjelasannya lagi nggak kualitatif apa? Benar, Pak. Ada, Pak. Gimana? Ada penjelasan dari metode kualitatif. Nah, coba dibacakan dalam artikel itu aja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan terdapat banyak sumber sekunder, seperti buku, e-book, artikel ilmiah, web, dan lain sebagainya.
Informasi mengenai pakaian adat Lampung yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan dilakukan eksplorasi terhadap konsep matematika yang terdapat pada pakaian adat Lampung. Nah, artinya dia ini di dalam artikel ini apakah menggunakan data primer, observasi lapangan atau enggak, atau hanya mengkaji literatur? Halo, mengkaji literatur saja atau dia terjun ke lapangan? Kalau yang saya lihat ini mengkaji literatur, Kak. Literatur soalnya memakai metode kualitatif. Nah, kualitatif itu ada yang menggunakan data empiris atau data primer. Bisa juga dengan observasi, wawancara, bisa. Atau angket, tidak. Nah, ini hanya untuk mendukung. Nah, kalau kualitatif itu jenisnya macam-macam. Ada yang jenisnya kajian literatur, ya kan? Ada juga yang kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Artinya eksploratif itu tidak hanya teoritis saja, tetapi juga didukung data primer. Bisa juga observasi di lapangan, wawancara. Nah, kajian literatur itu juga nantinya saling melengkapi dengan hasil wawancara ataupun nanti dari hasil observasi di lapangan. Nah, kalau di dalam artikel ini jelas itu adalah kajian literatur. Hanya membaca beberapa artikel langsung dikaji. Nah, pengkajian artikel ini tentu banyak hal ya caranya ya. Tidak hanya sembarangan mengkaji, tetapi yang menjadi poin-poin pokok di dalam eksplorasi dengan secara tekstualis ini apa saja yang dikaji kan gitu. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi. Nah, harusnya kalau itu memang hasil kajian, nah banyak teori-teori yang mendukung. Ada juga dia itu mengkaji dari hasil-hasil penelitian. Yang dikaji hanya penelitiannya, hasil penelitiannya yang diambil. Hasil-hasil penelitiannya dikaji, langsung menggunakan teori yang lain untuk menguatkan. Nah, ini ya. Nah, ini macam-macam, kajian literatur itu macam-macam. Nah, silakan teman-teman boleh kok kajian literatur digunakan. Dan memang itu jenisnya adalah penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini sebenarnya adalah memunculkan suatu fenomena ataupun suatu hipotesis yang nantinya akan diteliti lebih lanjut menggunakan data, dan nanti data itu bisa dihitung secara kuantitatif. Atau bisa dikatakan suatu penelitian kualitatif ini memunculkan suatu dugaan atau hipotesis atau mencari faktor-faktor yang menyebabkan kenapa etnomatematika di budaya adat Lampung, kenapa? Apa saja yang bisa dikaitkan? Nah, ini ya. Alhasil ya teman-teman akan timbul pertanyaan, kenapa ini kok bisa mengkaji etno? Oh, karena mirip dengan geometri dan sebagainya. Apakah hanya itu? Nah, itu adalah faktor-faktor atau dugaan-dugaan yang diperoleh. Nah, dari situlah makanya dibuktikan kita terjun ke lapangan. Dibuktikan kita nanti mengobservasi, mewawancarai, atau dokumentasi. Nah, seperti itu. Nah, inilah etnomatematika atau kajian etnomatematika. Salah satunya bisa dilakukan secara kualitatif. Nah, bisa juga nanti secara kuantitatif juga bisa. Nah, dari pembelajaran kita berbasis budaya ini, kita terjun ke lapangan, kita melihat LKS-nya, dari LKS itu nanti kita disuruh mengkonstruksi soal. Nah, dari soal itu kita kaji bagaimana kita pemahaman kita, tingkat kemampuan kita bagaimana, menganalisis suatu permasalahan bagaimana. Nah, ini ya, dari situ kita dukung, ada tes dan sebagainya. Bisa juga kita nanti mengkaji secara kuantitatif, dihitung menggunakan statistik seperti itu. Nah, kalau kelompok sebelah, kalau kelas sebelah, terutama kelas malam, ini sudah studi lapangan, artinya teman-teman besok harus sudah mengkaji studi lapangan. Ya kan? Nah, makanya malam ini juga akan saya jelaskan mengenai langkah awal teman-teman itu menggali, boleh bersifat kelompok atau
individu. Kalau yang kelas malam saya suruh individu. Kenapa? Karena ya sedikit kan. Tetapi kalau kelas ini boleh kelompok ataupun individu juga saya perbolehkan. Kalau misalkan teman-teman berada di dalam satu daerah dan terjangkau, silahkan. Itu boleh satu kelompok ataupun secara individu. Nah, besok hari Sabtu, ya kan? Hari Sabtu, mohon maaf, hari Sabtu, hari Senin ya. Hari Senin nanti akan saya kirim di sistem e-learning apa saja yang dikaji ketika teman-teman sudah mencari objek matematika yang bernuansa budaya. Nah, makanya minggu ini teman-teman silahkan mencari objek kajiannya. Objek kajiannya silahkan. Nah, ini. Nah, mohon maaf yang kelas malam ada yang sudah hadir? Kelas malam? Hadir, Pak. Mbak Titik terus? Mbak Temi, Mbak Elda, dan Mbak Dwi sudah ada. Yang kemarin yang belum presentasi siapa? Mbak Elda dan Mbak Dwi, Pak, kemarin yang belum Nah, silakan Mbak Elda. menyampaikan progres. Kasih contoh objek kajiannya. Mbak Elda. Mbak Elda. Mbak Elda, halo. Ya, Pak. Ya, silakan Mbak. Kemarin mengkaji apa yang sudah ditemukan apa, Mbak? Kemarin kan saya itu eksplorasi etnomatematika. Ya. Eksplorasi matematika di Sarung Tenun Goyor, Cap Botol Terbang di Kota Magelang kan, Pak. Nah, Nah, kemarin ini Mbak tuh Elda saya dari mana, baru Mbak Elda? Domisili di mana? di Magelang, Pak. Nah, Mbak Elda ini domisili di Magelang, mencari objek kajiannya etno juga di Magelang, gitu ya. Oke, Nah, Pak. di mana di situ ada kerajinan sarung tenun apa, Mbak? Boyong. Iya, Sarung Tenun Goyor, Goyor. Cap Botol Terbang. Oke, silakan Mbak cerita, Mbak. Oke. Ada tak suruh presentasi toh, Mbak. Slide-nya mana PowerPoint-nya? Apa hasil temuannya kayak apa? Oh, belum saya buat, Pak. Kemarin saya pas itu nggak ikut kuliah, jadi belum tahu. Nah, harusnya minggu ini sudah dikonstruksi dalam Word belum, Mbak? Oke, Pak. Nah, kemarin kan baru pemaparan lesan nggak masalah, tapi saat ini sudah dikonstruksi lewat Word. Oh, saya belum buat, Pak. Nah, yang sudah buat siapa? Mbak Emi, Mbak Dwi? Mbak Dwi mana? Mbak Dwi mana? Mbak Titik sudah dibuat Mbak Dwi Word-nya? sepertinya baru keluar, Pak. Bentar. Mbak Titik sudah Word-nya sudah? Saya belum, Pak. Kan minggu ini saya boleh ambil gambar yang lain nggak, Pak? Tapi saya ada kajiannya dari wawancara. Oh, boleh? Boleh? Oke. Boleh. Oke, mungkin Silakan. saya tampilkan sebentar ya, Pak. Saya masuk ke itu. Bentar ya, sini ada azan Isya ya. Mbak break dulu ya. Siapkan aja
share screen-nya, hasilnya. Ini adzan dulu. Oke, silakan Mbak. Silakan. Suara saya terdengar ya Pak ya? Oke, terdengar. Iya. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sudah melakukan observasi pada minggu kemarin terkait budaya lurik Pedan di daerah Klaten.
Eh, lurik Medan di daerah Klaten sendiri, untuk pembuatan, saya fokus kepada proses pembuatan luriknya sendiri. Jadi dalam proses pembuatan lurik itu ada beberapa tahapan. Nah, saya di sini hanya fokus kepada proses atau teknik menenun. Karena di proses pembuatannya itu ada pembuatan bahan dasar benang atau yang dinamakan pemintalan benang. Kemudian ada proses atau teknik menenun yang saya fokuskan ini. Terus kemudian yang terakhir adalah proses atau teknik pewarnaan. Nah, di sini saya akan mengkaji etnomatematika dari proses atau teknik menenunnya. Saya mohon izin ya Pak, ini gambarnya saya dapatkan dari internet karena kemarin seperti yang saya jelaskan, saya belum dapat gambarnya, tetapi saya sudah wawancara dan pengamatan karena kemarin proses penenunnya belum berjalan gitu. Nah, di pertemuan kemarin saya menjelaskan ada 3 konsep matematis yang saya temukan dari wawancara dan observasi. Yang pertama adalah konsep transformasi matematis. Yang kedua adalah konsep geometri. Dan yang ketiga adalah konsep skala. Oke. Ini sebentar. Oke. Dari yang skala dulu. Yang pertama, jadi dalam pembuatan lurik itu sendiri, itu diawali dengan pembuatan desain dari penenun. Jadi nanti desainnya seperti apa, itu mereka gambar dulu. Apakah motif yang diinginkan, kemudian benang apa saja, warna apa saja yang akan dipakai begitu. Jadi ada desain terlebih dahulu di sini. Nah, kenapa saya bisa mengatakan bahwa ini adalah konsep matematis skala? Karena dari desain yang digambar atau yang dibuat itu tidak merupakan perbandingan atau skala. Jadi ketika desainnya itu satu, pada pembuatannya itu tidak seperti itu. Jadi ada perbandingan di sini. Yang saya maksud skala adalah ketika mungkin desainnya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Jadi panjang dan lebarnya, ukurannya itu adalah perbandingan dengan skala. Nah, yang bisa argumen yang saya sampaikan kenapa di sini saya temukan konsep matematis skala, artinya ketika untuk ukuran panjang lurik 10 meter tidak mungkin penenun akan menggambarkan desain sejauh 10 meter juga panjangnya, maka akan ada desain yang mewakili yang nantinya akan dibuat secara di alatnya itu. Oke. Yang kedua adalah konsep transformasi matematis. Oke, untuk konsep transformasi matematis, kemarin saya sudah melakukan observasi dan juga pengamatan bahwa motif-motif kain tenun ada beragam, tidak hanya satu atau dua saja motif yang mereka buat. Nah, tetapi yang menjadi fokus saya bukan pada motifnya, tetapi pada pola dan irama yang mereka buat. Itu pasti memiliki polanya masing-masing. Jadi dari masing-masing motif ada pola yang terbentuk
dan membedakan dengan motif yang lainnya. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah transformasi matematisnya. Jadi ada bentuk keteraturan pada masing-masing motif lurik yang merupakan bentuk transformasi geometris. Contohnya seperti ini misalkan. Nah, pola ini adalah putih, benang merah, kuning, biru, coklat, merah. Bentar, ini polanya enggak ini. Saya pakai ini aja. Nah, ini adalah motifnya putih, coklat, putih, coklatnya agak lebar. Nah, pola ini akan beraturan terus-menerus sampai panjang kain lurik yang diinginkan. Nah, ini yang saya maksudkan adalah transformasi matematisnya. Akan ada pola atau irama yang terbentuk secara teratur untuk membuat satu motif itu. Kemudian untuk yang ketiga tadi konsep geometri. Nah, konsep geometri ini saya dapatkan dari pengamatan waktu proses pemintalan benang. Jadi untuk pemintalan benang sendiri yang kemudian masuk kepada proses penenunan itu akan ada pengaturan. Contohnya adalah motif lajuran ini. Halo. Ya, Mbak. Oh iya Pak, saya kira ini. Nah, pada motif lajuran ini terbentuk garis. Nah, sementara pada motif pakan malang, untuk pengaturan benang sendiri itu tidak bisa lurus, maksudnya tidak garis, tetapi terbentuknya adalah kotak-kotak. Nah, ini menyatakan bahwa ada konsep geometri yang terbentuk, itu garis lurus, kemudian kotak-kotak atau persegi, dan kemudian akan ada konsep geometri yang lain mengenai bentuk, ruang, dan juga sudut. Mungkin ini yang bisa saya paparkan dari yang kemarin. Kemudian saya ada tambahan lagi 3 progres mengenai konsep matematis yang saya temukan. Oke. Nah, ini ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini adalah progres dari kelas malam. Kemarin sudah start di lapangan. Nah, tentu ini tidak seinstan. Jadi teman-teman minggu depan ini paling tidak sudah atau minggu ini sudah bisa mencari kajian etnomatematikanya. Mau apa? Kalau bisa di lingkungan sekitar lah. Nah, dari situ teman-teman menggunakan nalurinya atau pemikiran pemikiran yang bersifat mendadak itu ya, atau berpikir intuitifnya, teman-teman bisa memahami, oh ini ada hubungannya dengan matematika, oh ini ada hubungannya dengan matematika. Nah, itu mulailah ditulis, mulailah didokumentasikan. Nah, besok minggu depan hari Sabtu teman-teman harus memaparkan apa sih yang ditemukannya. Nah, apa sih yang ditemukannya? Nanti besok Senin itu akan saya kasihkan outline-nya. Outline-nya itu seperti apa? Nah, teman-teman sesuaikan apa yang sudah dikaji, sesuaikan dengan outline yang sudah saya kirim nanti besok Senin. Itu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, mohon yang kelas malam tetap lanjutkan ya, karena sudah sampai situ. Nah, kalau yang kelas malam besok Senin akan saya tambahkan outline yang terbaru juga. Baik, Pak.
Karena kalau minggu ini saya tidak bisa ngirim, saya Jumat Sabtu juga ada acara keluar kota juga ya. Baik. Berarti hari Senin deh, Pak. Iya, outline-nya hari Senin, terus jenengan Rebu presentasi lagi. Semuanya saya harapkan yang kelas malam sudah word. Gitu ya. Baik, baik. Outline-nya berarti beda dengan yang panduan Beda, kemarin itu kan outline awal. Oh, outline awal itu, Mbak. Oh, J. Baik, baik, Pak. Itu kan outline awalnya. Besok saya tambah lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Seperti itu. Ada pertanyaan yang kelas pagi? Ada? Pak, izin bertanya. Boleh, boleh. Kan tadi kata Bapak, boleh berkelompok kalau memungkinkan. Semisal kelompok itu maksimal berapa orang ya, Pak? Satu kelompoknya. Ya sesuaikan aja yang satu daerah toh, Mbak. Oh, baik, Pak. Berarti bebas ya, Pak? Bebas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada enggak?